Halo guys, ketemu lagi di RX Channel. Hari ini kita akan membahas tentang deep vein thrombosis. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jadi apa itu DVT? DVT adalah trombus yang terdiri dari sel bahan, yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Trombus juga terikat bersama dengan fibrin untayan. Jadi, pada patofisiologi DVT ini, yaitu pembentukan dan propagasi trombus, tergantung pada kelainan aliran darah dan pembuluh darah. Nah, di mana kelainan aliran darah ini atau bisa disebut dengan stasis vena, biasanya terjadi setelah imobilitas berkepanjangan. Adapun vena obstruksi dapat timbul dari kompresi eksternal dengan pembesaran kelenjar getah bening, tumor besar, atau kompresi intravaskular oleh trombosis sebelumnya. Peningkatan ekstrogen secara farmakologi tingkat seperti yang terlihat pada penggunaan kontrasepsi oral dengan hormon terapi penggantian pada wanita pasca menopause yang telah terkait dengan peningkatan risiko 3 kali lipat pada risiko awal yang kecil dari trombolis vena. Adapun tanda dan gejala deep vein thrombosis, yang pertama gejala pembengkakan kaki secara unilateral atau secara sepihak, nyeri, eritema, perubahan warna kulit, dan ulcerasi. Adapun tandanya yaitu vena superficial pasien mungkin melebar dan adanya nyeri pada bagian belakang lutut. Klasifikasi dari venous thrombolism ini terdiri dari tingkat risiko dan strategi pencegahan. Tingkat risikonya itu terdiri dari tingkat risiko rendah, sedang, tinggi, dan tertinggi. Tingkat risiko rendah ini dimulai dari operasi kecil dengan strategi pencegahannya yaitu ambulasi. Selanjutnya pada tingkat risiko sedang dimulai dari operasi besar, beda besar, sakit akut misalnya infark miokard, stroke iskemik, eksaserbasi, dan tanpa adanya faktor risiko klinis, di mana strategi pencegahannya itu dilakukan dengan pemberian heparin yang tidak difraksinasikan, dalteparin, enoxaparin, tinsaparin, stocking kompresi bertingkat. Selanjutnya pada tingkat risiko tinggi, di mana tingkat risiko tinggi ini dimulai dari operasi besar, sakit akut misalnya infark miokard, stroke iskemik, gagal jantung, kongestif, dan faktor risikonya. Dengan tingkat pencegahannya itu heparin yang tidak divaksinasikan, dalteparin, enoxaparin, fondaparinux, dan tinsaparin. Selanjutnya pada tingkat risiko tertinggi dimulai dari titik operasi ortopedi, operasi besar, cedera tulang belakang, atau stroke yang kelumpuhan anggota tubuh, di mana strategi pencegahannya itu dimulai dari dosis yang disesuaikan, dalteparin, desirudin, enoxaparin, fondaparinux, tinsaparin, warfarin. Adapun terapi farmakologi yaitu menggunakan golongan antitimbolitik, diantaranya seperti heparin. Heparin ini difasilitasi oleh paketannya dengan antikoagulan antitrombin, di mana pengikatannya itu mempercepat efek antikoagulan antitrombin. Yang kedua yaitu fondaparinux. Fondaparinux ini adalah inhibitor faktor XA tidak langsung selektif yang diindikasikan untuk pencegahan trombosis vena. Selanjutnya ada inhibitor trombin langsung, contohnya argatroban, lepirudin, dan bifalirudin, di mana dia bisa digunakan sebagai antikoagulan alternatif pada pasien dengan trombositopenia yang juga dapat diinduksi dengan heparin. Selanjutnya yaitu warfarin, yang bertindak sebagai antagonis vitamin K, di mana obat-obat ini dapat berfungsi mencegah pembekuan darah yang dapat diberikan secara oral ataupun melalui mulut. Adapun terapi non-farmakologi, yang pertama gaya hidup sehat, yang kedua berhenti merokok, yang ketiga mengurangi berat badan,
Dan yang keempat, menghindari alkohol. Saat trombolifena dikonfirmasi secara objektif, pengobatan yang pertama dilakukan adalah memberikan antikoagulan. Jika kontraindikasi dengan antikoagulan, maka dilakukan pemasangan filter pembuluh darah. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan emboli paru dengan gejala shock. Jika tidak, diberikan terapi antikoagulan dengan heparin tak terfraksi, heparin molekul rendah atau fondaparinux dan warfarin. Namun jika mengalami emboli paru, dilakukan pemeriksaan apakah pasien kontraindikasi dengan terapi trombolik. Jika tidak, maka diberikan terapi trombolik. Jika ya, maka diberikan terapi antikoagulan dengan heparin tak terfraksi, heparin molekul rendah, atau fondaparinux dan warfarin. Jika trombolifena, idiopatik atau hiperkoagulasi, dipertimbangkan memberikan terapi warfarin namun dalam jangka waktu yang lebih singkat. Namun jika tidak, maka diberikan terapi warfarin selama 3-6 bulan. Interaksi obat dapat terjadi jika penggunaan obat warfarin ditambah antibiotik dapat memberikan risiko meningkatkan aktivitas antikoagulan. Contohnya pada obat levofloxacin, sulfametazol, dan azitromisin. Lalu pada obat warfarin ditambah AINS, jika berinteraksi dapat memberikan risiko meningkatkan INR. Contohnya pada obat meloxicam. Lalu ada interaksi warfarin ditambah paracetamol dapat memberikan risiko pendarahan. Obat yang terakhir ada fondaparinux. Terjadi risiko pendarahan meningkat pada pemberian bersamaan dengan obat yang dapat meningkatkan risiko pendarahan, yaitu ada heparin, derirudin, heparinoid, obat antiplatelet, dan OAINS. Selanjutnya kontraindikasi. Yang pertama, UFH atau hipersensitivitas terhadap UFH riwayat trombositopenia yang diinduksi heparin. Yang kedua, ada LMWH, yaitu hipersensitivitas terhadap LMWH, UFH, produk babi, metilparaben atau propilparaben, riwayat HIT atau suspek HIT. Yang ketiga ada fondaparinux, yang merupakan hipersensitivitas terhadap fondaparinux insufisiensi ginjal berat. Dan yang keempat ada lepirudin, yang merupakan hipersensitivitas terhadap virudin. Yang kelima ada argatroban, yang merupakan hipersensitivitas terhadap argatroban. Dan yang keenam ada warfarin, yang merupakan hipersensitivitas terhadap warfarin kehamilan nekrosis kulit yang diinduksi warfarin. Selanjutnya, pengobatan deep vein thrombosis pada ibu hamil dan anak-anak. Untuk ibu hamil dan menyusui, dapat diberikan unfractionated heparin dan warfarin. Unfractionated heparin pada ibu hamil harus digunakan secara hati-hati pada trimester akhir kehamilan. Sedangkan pada ibu menyusui, unfractionated heparin dianggap aman karena tidak disekresikan melalui ASI. Kemudian, warfarin pada ibu hamil tidak dianjurkan karena melalui plasenta yang dapat mengakibatkan pendarahan janin. Tetapi, warfarin pada ibu menyusui dianggap aman karena disekresikan dengan konsentrasi paling rendah melalui ASI. Selanjutnya, pengobatan deep vein thrombosis pada anak-anak dapat diberikan unfractionated heparin dan warfarin. Cara pemeriksaan deep vein thrombosis. Dokter akan bertanya tentang gejala yang dialami pasien, lalu melakukan pemeriksaan fisik pada area tubuh yang sakit dan bengkak. Setelah itu, dokter akan melakukan serangkaian tes penunjang, seperti 1. Tes darah. Tes darah bertujuan untuk mengukur kadar D-dimer, yaitu protein yang terbentuk ketika gumpalan darah terurai di dalam aliran darah. Makin tinggi kadar D-dimer, maka makin besar pula kemungkinan terjadinya DVT. 2. USG Doppler. USG Doppler dilakukan untuk memeriksa apakah darah mengalir normal atau tersumbat akibat adanya penggumpalan darah. USG bisa dilakukan beberapa hari sekali untuk mendeteksi kemungkinan gumpalan darah baru.
3. Venografi. Venografi bertujuan untuk mengetahui letak aliran darah yang tersumbat akibat adanya gumpalan darah. Venografi adalah pemeriksaan foto ronsen yang dilakukan dengan bantuan suntikan zat pewarna kontras di pembuluh darah vena pasien. 4. CT scan atau MRI. CT scan atau MRI bertujuan untuk mendapatkan gambaran pembuluh darah vena secara keseluruhan. Pemeriksaan ini juga dapat mendeteksi gangguan lain yang mungkin terjadi pada organ di sekitar pembuluh darah yang bermasalah. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bisa bermanfaat ya. See you in the next video.